Katanya kalau mau kaya harus haram ya. Enggak juga sih. Maksudnya kayak nggak bisa jujur. Tapi gini, kalau mau kaya nggak mesti haram. Tapi kalau paling kaya menurut gue pasti haram. Pasti haram kan. Aku Kalau lihat sepakat sih. statistik ya, lihat statistik ini ngomong paling kaya. Bisnis itu ada dua. Pertama adalah sistematisnya, yang kedua adalah teknisnya. Secara teknis sebenarnya nggak ada halal dan haram sih. Yang ada adalah yang bagus dan yang lebih bagus kalau secara teknis gitu kan ya. Tapi kalau secara sistem, sistem ini yang sebenarnya mengarahkan orang jadi sulit ketika mau baik. Jadi contoh gini misalnya ya. Kalau misalnya ada orang jujur tapi di sebuah perusahaan yang toksik semuanya bohong, orang jujur ini pasti nggak akan naik-naik. Karena misalnya dia nggak bisa jilat atasannya, dia nggak bisa faking, dia nggak bisa misalnya kayak membohongi laporan dan segala macam, dia mau jujur. Nah dia nggak akan berkembang di situ, walaupun mungkin dia barely alive gitu ya. Nah itu sistem. Nah jadi bayangkan kalau satu perusahaan aja, kalau ada yang satu perusahaan toksik, ada satu orang jujur, itu sulitnya minta ampun. Gimana kalau seandainya sistem ini sampai ke satu negara misalnya? Nah itu kan lebih sulit lagi kan ya. Artinya bukan hanya satu individu jujur yang nggak bisa bertahan, tapi bisa jadi satu perusahaan jujur atau satu bisnis jujur nggak bisa bertahan. Mudahnya begini misalnya, di sosial media misalnya, orang-orang pada klaim ketika berbisnis pasti klaimnya overclaim. Itu kan menyulitkan orang-orang yang jujur kan, yang mau misalnya mendeliver produknya apa adanya, dia harus overclaim juga. Misal contoh kayak gini ya, yang teknis, bukan yang teknis, yang contoh yang nyata. Istriku buka bisnis travel misalnya. Di bisnis travel itu harga itu pengaruh banget. Coba lu bayangin ya, pergi umroh dengan harga misalnya 20 juta misalnya. Murah amat tuh. Murah amat kan ya. Sedangkan misalnya aku buka misalnya 50 atau 60 juta misalnya, taruhlah begitu ya. Nah tapi problemnya adalah 20 juta ini ternyata tidak berikut yang perkara-perkara kayak misalnya visa, lalu kemudian kayak kayak handling, lalu terus kemudian makan bahkan dan segala macam. Cuma gara-gara dia sudah promo duluan, orang jadi perhatian, attention is everything kan itu kan ya. Nah itu baru perkara-perkara kecil, apalagi perkara-perkara yang besar kayak tadi. Contoh kayak gini misalnya ya, perkara misalnya kayak ribawi, aku sepakat banget kalau di kapitalis, kalau kita murni jadi orang baik itu sulit banget berkembang sampai puncak.